saya tidak berharap hanya hoki yang kita dapatkan, tetapi betul-betul dari analisa murni, dari logika yang kita mainkan. Oke, kita kembali ke manajemen dulu. Saya masih contohkan, saya punya modal 2000 saja. Contoh ya, modal 2000 saja. Ya, tadi saya contohkan 5%. 5% ini kalau punya keahlian mudah sekali. Tapi kalau tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman, ini sulitnya minta ampun. Sulit Nah, sekali. iya Pak. Maka saya bagi menjadi beberapa bagian yang nanti bisa dipilih saja, boleh saja, karena kita boleh memilih mana yang kita anggap cocok. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama untuk pemula. Pemula ini mungkin belajarnya belum lama, kemudian belum terlalu banyak memahami teknikalnya, pengalaman juga belum banyak. Ini sebenarnya cukup setengah sampai 1% aja per harinya. Kemudian ada tingkat menengah atau tingkat lanjut. Ini tentu sudah punya pengalaman yang cukup, sudah mencoba berkali-kali, hanya saja jam terbangnya belum lama. Maka ambil saja 2 sampai 3%. Kemudian kalau sudah mahir, artinya sudah mahir, ini kita menguji ini sudah bisa mampu dengan baik. Ini mampu menguji dengan baik dan betul-betul dalam kondisi plus minus, belum betul-betul yang kita analisa itu tidak selalu sejalan dengan arah pasar. Itu yang paling penting. Bukan kita analisa yang betul, tetapi yang paling penting ketika analisa marketnya berbalik dan kita bisa survive di sana. Kalau kita sering menguji seperti itu, kemudian bisa keluar dengan profit, bisa artinya bisa survive dengan ujungnya, endingnya masih profit. Nah, di situ justru akan menjadi matang dalam percaturan bisnis ini. Kemudian kalau sudah mahir, boleh nanti mau 5%, 10% pun boleh-boleh saja. Karena sudah mampu menguasai segala medannya. Nah, sekarang kita kembali ke yang kita ingin capai. Maka tadi ada modal, ada target. Ada modal, ada target. Misalnya saya hanya punya modal 2000, maka targetnya harus menyesuaikan. Bukan menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau menyesuaikan kebutuhan kita, maka modalnya harus menyesuaikan. Contoh misalkan, ada kemarin teman yang punya target sehari harus dapat $2000. Sehari targetnya adalah $2000. Ini betul-betul ada yang kemarin banyak bertanya, yang teman-teman yang belajar itu. Target saya $2000 Pak sehari, kira-kira saya butuh dana berapa? Nah, sekarang target sudah ketemu karena sudah punya target di awal. Maka kita tinggal menyesuaikan modalnya. Nah, sekarang kembali lagi ke kemampuan. Skill yang kita kuasai itu tingkatnya sejauh mana? Kalau kita 1% per hari aja belum mampu untuk bisa mencapai, artinya minimal diuji dalam 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir berturut-turut masih mampu untuk eksis di sana dengan targetnya pemula ini, maka baru kita bisa naikkan di sana. Kalau ini aja belum bisa, jangan berharap nanti ngambil terlalu tinggi karena sangat beresiko. Sangat beresiko itu apa? Ya potensi untuk profit cepat bisa, tapi potensi untuk nanti habis terbuka lebar di sana. Kecuali Pak, kalau yang bersangkutan tadi itu mau target 2000. Artinya dia dia punya modal ini harus besar sekali nih. Ya itu. Misalkan dengan level pemula, anggap aja 0,5%. Ya Berarti berarti begini. modal. Jadi misalkan contoh permula dia modal 2000. Kemudian yang diambil target hariannya adalah 0,5%. Maka tinggal ngalihkan 100% dibagi 0,5 dikali 2000. Ya, maka nanti di situ akan ketemu modalnya. Inilah yang realistis yang bisa nanti kita ambil di sana. Kalau kita mengambil yang 0,5%, kalau mau 1% ya tinggal bagi aja. 1 dibagi dengan 100 dibagi 1 dikali
2000. Berarti Gila, kalau ini 100 itu saya hitungnya 400.000 US. dibagi 0,5 dikali 2000. 2000. 400 400 ribu ribu. US. Iya, 400 ribu, Mang. Gila, modal sebanyak. 400 ribu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ini ada kan tidak masalah, Pak. Yang Ayo. jadi pertanyaan, kalau ini ada modalnya tidak masalah. Ya, Aha, bahkan ada yang 1 juta dolar juga ada. aha. Teman-teman memang jadi kita ini terkadang bermacam-macam, Pak. Ada yang memang kemampuan Dia finansialnya ada. dia 5 M loh Pak, ini kalau dihitung kursnya Iya, 5,7 lebih. iya, ada eh, yang memang sudah siap, bahkan tidak hanya angka segitu, di atasnya pun ada yang teman-teman kemarin juga ada sudah ya, siap. ada yang main gila-gila. Ada yang di atas 20 juga ada, Pak. Jadi Iya, ada yang tapi memang, kan namanya pemula kan, apakah ya mungkin Pak namanya invest? pemula, mungkin sekali, Pak. Sangat mungkin Mungkin sekali. sekali ya. Mungkin sekali. Oh. Yang terpenting realistis, Pak. Ini pemula pun dengan mudah bisa kita dapatkan kok. Yang Hmm. penting realistis, Pak. Realistis dengan kemampuan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan, maka harus diasah dulu. Kalau kita merasa masih belum menguasai dan kita masih di kisaran yang pertama ini, ya berarti kita persiapkan modal. Ah, Ini yang realistis. Kalau misalkan saya tidak punya modal banyak, pengen profit besar, ya itu tidak tahu diri, gitu aja, Pak. iya, nggak Apakah realistis. bisa? Ya bisa, Pak. Tetap bisa. Oke, saya buat simulasinya sekarang. Saya buat simulasinya, ya karena tadi ada modal, tidak masalah ya, tidak masalah. Nah sekarang tidak ada modal, artinya tidak ada modal sebesar itu, gitu. Tidak ada modal sebesar, tidak ada modal sebesar itu tadi. Maka yang dilakukan bukan menaikkan modal, tapi resiko. Nah ini kalau sudah menaikkan resiko, potensinya juga 50%, 50-50 namanya. Tidak masalah kita naikkan modalnya. Jadi kalau tadi ngambil 0,5%, karena ini bahasanya nekat, ya ngambil yang besar, misalkan 5% tadi. Sehingga modalnya beda, dikalikan 2000, targetnya 2000. Nah, tentu akan berbeda di sana. Ini kalau kita 400 kali ini berarti 40 40.000. ribu Pak. Nah, tentu jauh berbeda. Iya. Modalnya jauh berbeda. Dengan 40.000, target proyeknya 2000 loh. Hmm. Karena targetnya terlalu besar. 2000 ini besar, Pak. Satu hari 2000 ini Iya. 28 juta lebih, Pak. 28 juta lebih. Bayangkan satu hari 28 juta. Ini kalau kita buka usaha, Hmm. ya logikanya harus masuk. Untuk satu hari dapat 28 juta, 20 juta saja. Satu hari 20 juta aja, minimal modal kita butuhkan berapa? Kita harus punya stok berapa? Harus sewa ruko berapa? Macam-macam. Nah, kalau Iya. di trading ini tentu tentu menjadi lebih ringkas, menjadi efektif. Namun demikian, sekali lagi berbarengan dengan resiko. Kalau kita tidak tahu Resiko. resiko, sebenarnya bukan trading saja, Pak. Semua bisnis beresiko. Iya. Cuma kalau di trading ini karena tidak kelihatan, ya ketika kita tidak mampu untuk manajemen resiko dengan baik, kemudian habis, maka yang terjadi seperti orang bingung, seperti orang stres gitu. Iya. Beda kalau Kok cepat kita, habisnya? jadi kenapa kok begini? Yang ada hanya meratapi. Beda kalau kita jualan yang real. Misalkan jualan real modal 40.000, 40.000 US. Ini sudah katakanlah 500 juta misalnya. 500 juta. 500 juta ini kalau kita belikan misalkan barang-barang Barang. untuk bangunan misalnya ya, ada semen, ada pasir, ada, itu ketika tidak ada pembeli pun masih sepi, tetapi Kelihatan ada barangnya Pak. kelihatan barang yang kita lihat gitu loh. Tidak Ya. masalah. Nah, bedanya kalau di trading begitu. Maka sekali lagi di awal tidak hanya satu dua orang teman, semuanya bahkan yang belajar ke kita sampaikan di awal. Kalau tidak siap dengan resiko yang seperti ini, yang lebih baik jualan yang nyata, jualan lalapan, jualan kuliner, jualan owner deal dan sebagainya. Tapi diingat semuanya sama. Jualan
on the deal, kalau misalkan tidak laku pun sama, kita tidak ada masukan, barang-barang kita tidak bisa menjual dengan baik, maka uang itu akan berhenti di situ. Ya, ini yang kita bisa harus bandingkan dengan di trading. Maka kalau trading dapat satu hari 1% sebenarnya sudah realistis sekali. Silakan tanya ada profesional yang pengalaman bagaimanapun, ini masih realistis dan mudah sekali kita dapatkan. Ini kalau 1 bulan sudah dibayangkan, dihitung 20%. 20%. Modal 2000 itu ya, ini sudah dapat 2400. Bayangkan 2000 dari 2400. Kalau 1 tahun tinggal ngalikan. Ya, 1 tahun ini kalikan 12 lagi. Berarti 240%, bayangkan. Sudah 2,5, hampir 2,5 kalinya dari modal awal. Ya, kalau kita bisa membandingkan seperti ini, tentu kita lebih menyadari nanti. Jadi bukan hanya yang kita pikirkan modalnya kecil, profitnya besar. Ini yang rata-rata begini. Kalau kita lihat, ya saya sendiri juga sama, dulu pengalaman saya juga sama, Pak. Jadi modalnya kecil, pengennya profitnya besar. Ya, modal mungkin pertama nyoba rata-rata 100 dulu. 100 pengen 1 hari kayak teman-teman yang lain. $50, kemudian $40. 50% itu. Ya. Kita tanpa menyadari yang kita kuasai belum maksimum, kita belum mumpuni untuk menguasai hal seperti itu. Bahkan menguasai pun kalau yang kita ambil seperti ini tidak akan bertahan lama. Hanya menunggu saja nanti saat-saat yang naas gitu, saat-saat yang dia terjatuhnya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh. Nah, jatuhnya kalau seperti ini karena resiko tinggi, ini susah ditolong kalau begini. Maka nanti dalam manajemen risiko saya selalu sampaikan tidak boleh lebih dari 20% kerugian. Ini maksimum. Tidak boleh 20%. Yang kita lihat dari mana itu? Dari keseluruhan dari transaksi kita. Tidak boleh lebih dari 20%. Nah, sekarang kita kembali ke perhitungan. Manajemen risiko tadi. Biar nanti kita sambung terus. Manajemen risiko. Nah, sekarang kembali ke modal yang contoh 2000, modal 2000. Kemudian kita katakanlah mengambil yang tengah-tengah, ngambil misalkan 2%. Ya, sehingga 2% dari 2000 adalah $40. Ini target kita. Target profitnya. Pak Ya. Wis, Ya. sedikit. Kalau ini kan 2% kita anggap itu setiap hari profit. Ya. Tapi ada kalanya pada saat marketnya badai datang, ternyata ada beberapa hari itu kita terpaksa cut loss. Nah, Ya. artinya kan kita nggak sampai 2%, Pak. Ya. Target kita untuk 1 bulan 20% itu. Kalau 2%, 40% ya. Ya. Nah, kita nggak tercapai. Mungkin kalau dihitung total keseluruhan, ya, tapi masih profit ya. Artinya kita belum menguasai di sana. Artinya skill yang kita punya masih belum mampu untuk mengcover. Kita sadar. Artinya kita ada timbul kesadaran ini masih tidak tercapai. Berarti masih belum bisa. Ya, meskipun 1 hari sekian, artinya nanti kumulatifnya di dalam 1 bulan ini harus dekat plus minus dengan 40%. Ya, plus misalkan minus. kalau nggak capai. Ya. Misalkan tidak tercapai ya tidak masalah. Namanya target itu kan tidak harus tercapai. Yang terpenting ada sasaran yang kita sudah tuju di sana. Kenapa kita harus tentukan sasaran ini? Untuk menghindari pemikiran yang liar atau emosi yang selalu muncul dan meledak di sana. Emosi untuk selalu entry. Emosi untuk selalu pengen dapat profit lebih. Ya, bisa dibayangkan kalau kita tidak punya goal di sana, tidak punya target, maka sehari profit berapapun tidak akan pernah puas di sana, tidak akan pernah berhenti di sana. Yang ada dia selalu mengejar terus. Istilah saya, Pak, saya ngalamin itu kayak timbul serakah gitu, Pak. Nah, ya itu mungkin ya.
timbul Ya apa seperti ya? itu. Aduh, ini kurang nih. Ini Kurang, harusnya pasti masih bisa kurang. nih, masih bisa nih. Iya. Seperti itu. Yang dilihat adalah candle saja. Yang dilihat adalah pasarnya. Oh, pasarnya masih berpeluang. Oh, pasarnya masih bagus. Pasarnya masih Oh, mendukung. Karena apa? Yang dilakukan dia banyak profitnya gitu. Dia banyak profit. Kemudian dia masih kurang. Dianggap mencari profit misalkan 20 30 cepat sekali, mudah sekali misalkan. Akhirnya dia terus menerus. Sehingga tidak ada batasan di sana. Karena ketika tidak ada batasan di sana, maka namanya akan terjadi haus profit. Makin banyak profitnya makin kurang. Makin banyak profitnya makin kurang. Makin dia banyak pengen masuk lagi. Sehingga kalau sudah terjadi over profit, maka akan muncul overload. Kalau sudah overload, mungkin bukan overload lagi, nanti overtrade. Kenapa? Ketika satu entry buy, ternyata turun, maka dia masuk lagi, buy, turun lagi, ganti sell. Begitu sell naik lagi, ikut buy lagi. Nah, seperti inilah yang nanti akan bisa menghancurkan semua profit yang sudah kita kumpulkan. Tidak ada profit, tidak ada target yang kita tuju di sana, maka berapapun tidak ada batasnya. Artinya kita melempar di, ibaratnya kita melempar di tengah lautan yang tidak jelas, di mana arahnya. Artinya tidak tahu sampai di mana. Yang penting dilempar di lautan yang bebas, maka tidak ada batas di sana. Kita susah untuk bisa menemukan di tempat yang betul-betul luas. Dicari lebih dekat ternyata masih tidak ketemu. Ya sama halnya kita profitnya. Ketika kita makin banyak profit, makin kurang. Karena tidak ada batasan tadi. Tidak ada target yang sudah kita tentukan di awal. Kalau misalkan ternyata 1 bulan tidak tercapai target kita, hanya misalkan 30%, ya tidak masalah. Toh juga semuanya target. Target itu boleh tercapai, boleh tidak. Semua perusahaan begitu. Perusahaan itu juga sama mempunyai target. Masing-masing punya target. Mungkin sekian, sekian, sekian. Nah, ada kalanya target itu tercapai, ada kalanya tidak. Ada kalanya over, tercapainya lebih. Berarti bonus. Yang terpenting ada goal yang ingin dicapai, ada sasaran yang ingin dicapai. Misalnya 1 bulan ternyata ini justru bukan profit tapi rugi. Misalkan rugi 20%. Ya ini tidak bisa dijalankan begini. Harus banyak belajar lagi, introspeksi lagi. Apa yang salah di sana? Kembali kita koreksi, kita perbaiki, kita koreksi, kita perbaiki. Kalau dalam perjalanannya profit plus minus, kemudian kumulatifnya totalnya masih minus, berarti belum bisa. Itu simpulnya di sana. Kalau di demo aja belum bisa, atau di akun kecil aja belum bisa, apalagi nanti pakai akun besar. Sangat-sangat membahayakan. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, trading tidak seperti bisnis nyata. Trading ini betul-betul harus menguasai di awal, simulasi harus jelas, kemudian rencana-rencana harus jelas, kemudian tentu harus diuji, dibiasakan di sana, diasah bahasanya. Ya, karena trading ini harus banyak pengalaman dengan berbagai macam kondisi pasar, pengalaman dengan menerapkan berbagai macam lot yang ada. Sehingga misalnya 1 bulan kok rugi, ya tidak usah dilanjutkan, kita kembali ke basic lagi. Ada yang salah di sana. Kalau perolehan kita misalkan separuh 20%, artinya kita 2% belum mampu di sana. Itu cara menguji seperti itu. Jadi tidak harus kalau nanti 1 hari tidak dapat bagaimana, besok kan double. Tidak usah, ikuti aja, sistemnya jalankan aja. Bukan berarti harus ditumpuk. Hari ini misalkan saya tidak dapat, besok ditumpuk lagi, tambah beban berat nanti. Itu nanti beban psikologi. Misalkan hari ini kita lulus nih, Pak. Artinya besok tetap target kita itu jangan melebihi ya. Sama. Jadi tujuan sama kita aja. Misalkan 2% ya 2% itu sama. ya. Jangan terpengaruh dengan kerugian. Kalau kita 1 hari rugi, harusnya bisa cover, harus recover ini ya. Kalau bisa 1 hari itu clearnya dengan berakhir dengan plus, atau kalau dalam kondisi yang memaksa tidak bisa, sulit di sana, ya paling tidak minusnya kecil. Minus kecil. Kemudian besok bukan berarti harus menutup begini. Jadi
2% menjadi 3%, menjadi 4%. Nah, ini nanti akan mempengaruhi style kita, mempengaruhi cara trading kita, termasuk mempengaruhi lot kita nanti, pasti sudah. Karena akan terpacu untuk bekerja jauh lebih keras lagi. Memaksa untuk segera entry. Karena kalau hitung-hitungan jam segini belum entry saya, jam segini belum. Akhirnya dikejar dengan tadi dikejar dengan pengen profit. Padahal di dalam trading tidak harus selalu orientasi kita profit nomor satu. Orientasi kita adalah menjalankan sistem trading dengan baik. Kalau sistem trading kita jalankan dengan baik, profit mengikuti. Bagaimana kita bisa menjalankan dengan baik? Ya ikuti. Kalau misalkan dalam satu perjalanan waktu belum ada trigger, belum ada signal yang memenuhi syarat dari sistem trading kita, ya kita tidak entry. Kita entry ketika betul-betul yang kita baca, kita amati itu memenuhi syarat yang menjadi bagian dari sistem trading kita, baru kita masuk di sana. Selagi belum itu memenuhi syarat, ya kita tidak bisa masuk dalam kondisi yang tidak pernah kita lakukan, tidak pernah punya pengalaman di sana. Ini dasarnya apa? Ya tidak ada dasar di sana, kita masuk, itu namanya kita bunuh diri nanti, atau spekulasi. Ya, sifat spekulasi. Ya, berbeda kalau kita sudah memenuhi syarat tadi, misalkan syaratnya ada berapa misalkan, dan ini nanti harus kita catat di dalam catatan kecil kita masing-masing. Ya, nanti kita di manajemen atau di teknikal nanti kita kupas di sana lebih banyak. Yang terpenting punya dasar untuk kita entry di sana. Punya dasar yang menjadi syarat. 3 alasan kalau nggak salah di videonya Ya, Pak. ada banyak sekali nanti, tidak hanya 3 alasan. Boleh nanti dengan running, boleh nanti dengan breakout, boleh dengan nanti koreksi, banyak sekali. Tidak hanya satu, dari sekian itu mana yang memenuhi syarat. Ya, kalau ada memenuhi syarat kita masuk. Ya ibaratnya kita senjata 1, senjata 2, senjata 3, senjata 4. Masing-masing ini harus sudah tahu bisa memanfaatkannya. Ya, pakai yang ini kalau pemanfaatnya bagaimana. Kalau pakai yang ini pakai bagaimana pemanfaatnya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi misalnya sehari minus, besoknya sudah selesai dulu, membuka lembaran baru lagi. Makanya satu hari itu usahakan clearnya harus maksimum, bisa meminimalkan kerugian, kalau bisa ya bisa berakhir dengan profit meskipun kecil. Ya kalau misalkan terlalu susah untuk kita dapatkan karena pernah awalnya pagi loss, paginya rugi, kemudian merecover, ternyata malam baru dapat ya sekitar 0,5%, tidak masalah. Yang penting selesai. Besok kita masuk lagi mengikuti kondisi yang terbarunya. Sehingga tidak harus dipaksa menumpuk begitu. Menjadi press nanti menjadi tekanan yang luar biasa. Berat sekali nanti. Kemudian misalkan kita menggunakan modal yang stabil, modal 2000. Nah, misalkan hari ini rugi $20. Maka tentu modal kita tinggal 1980. Nah, kalau saya lebih rekomendasikan ini harus ditutup dulu atau dikembalikan modal yang awal. Kalau misalnya kecil begini tidak masalah, kalau misalkan nanti besar ya harus dikembalikan dalam bentuk semula menjadi 2000 lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengasah mindset kita, mengasah skill keterampilan kita terkait dengan ketahanan, ya, terkait dengan lotnya nanti. Lot yang kita gunakan pun jangan sampai berubah kalau bisa. Misalnya lot kita menggunakan 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 misalkan. Dengan menggunakan ini saya maksimal punya lot yang selalu stabil di angka ini. Jadi lot pertama ini kita gunakan kalau misalkan belum terlalu yakin. Kemudian kalau lot yang besar kita gunakan ketika maksimum muncul peluang yang lebih besar di sana. Dan tiap hari kita selalu mencoba begini. Bentar Pak, maaf saya potong. Ya. Ini lot ini, apakah kita dalam arti itu entry sekali itu dengan beragam lot ini masuk? Bukan.
Bukan, ini adalah lot yang biasa kita gunakan ini, yang kita kuasai dengan angka-angka ini saja. Artinya Nah, contohnya misalkan begini. misalkan per siang ini kita anggap Pak ya, kita mau entry. Nah, kita masuk lot 0,1 dan ternyata apa sesuai prediksi kita, sesuai misalkan buy dia naik. Itu kita pertahankan 0,1 ini terus sampai profit target yang dicapai atau ada penambahan lot? Atau Ya, gimana? nanti bisa dua-duanya. Bisa kita tunggu selesai sampai target. Atau Oh, misalkan masih kita peluang, misalkan kita buy naik dari ah, sini, terus kemudian ini naik, signalnya misalkan keluar ternyata lagi. kuat misalkan. Ketika naik Ah, kemudian koreksi begini, kemudian muncul lagi mau naik lagi, kita bisa masuk lagi buy di sana lagi. oh dengan lot yang sama Dengan atau lot ada sama boleh, berubah? dengan lot yang dinaikkan boleh, tetapi jangan terlalu jauh. Kalau kita menggunakan lot yang besar, nanti kita recovery-nya tidak bisa. Jadi misalkan lot yang kita gunakan paling kecil dinaikkan sedikit aja, jangan yang besar-besar. Yang besar ini untuk melakukan recovery, misalkan contohnya misalkan kita buy, kemudian marketnya kita analisa buy, kemudian ternyata begitu entry buy 0,1 marketnya turun. Nah, kondisi kalau berbalik seperti ini, kita bisa cut loss di awal atau recovery. Recovery kita misalkan simulasikan di sini nanti ada area retrace. Di area di sini kita bisa cut loss atau SL. Kemudian kita bisa entry buy limit dan sell stop. Ya, kita Itu yang bisa 10 alokasikan begini. kali. Ya, kita boleh pakai seperti ini, boleh pakai yang ini. Contoh misalkan ketika di sini ada area kuat, biasanya kalau di area kuat ini menyentuh dia koreksi. Nah, kalau kita pakai buy limit, minimal kesentuh buy kita naik sedikit saja, kerugian yang di atas ini bisa kita bantu untuk minimalkan kerugian. Karena lot yang di sini lebih besar 0,15, tentu perolehan kalau naik tingkat perkaliannya juga lebih tinggi karena lotnya diperbesar lagi. Atau pakai lot yang sama pun tidak masalah. Kalau saya mungkin ya contoh yang sering kita lakukan, ya mungkin dengan jarang belum masuk sehingga belum tahu kalau pas live begitu kita lakukan recovery saat itu. Kita misalkan pasang entry buy 0,25, ternyata marketnya turun. Ketika turun, lihat kondisi di teknikalnya bagaimana. Kalau masih kuat naik dan ini tekannya kuat ke bawah kita bisa ikut entry sell dengan catatan dia ada koreksi. Naik dulu, kan ada kalau naik kan begini ada koreksi. Nah, kita bisa dengan sell lotnya jauh lebih besar, 0,5 misalkan. Sehingga targetnya hanya sampai di sini saja, bisa mengurangi kerugian di sini. Katakanlah di sini ada 500 pip misalkan. Kemudian di sini koreksi ada sekitar 400. Kemudian di sini masuk sell 0,5, lebih besar dari sini. Ya, yang di bawah ini, yang di atas ini boleh kita cut loss atau kita biarkan pun tidak masalah. Kalau dia kuat turun minimal sampai ujung lagi 400, berarti ruginya yang di atas 900. 0,25 dikali 900 pip misalnya. Sementara yang di bawah ini lotnya 0,5 dikali 400, profitnya kan sorry. Ini kan naik berarti ya. Ini naik, ini bukan 900 tapi 500 karena ada naik di atas. Ini 500. Ini 400 yang bawah ini. Ada koreksi, kemudian turun lagi. Ya, turun bener ya. Kalau turun buy-nya rugi. Buy-nya rugi 900 pip. Dari mana? Dari jarak 500 ini ditambah Plus 400. 400, 900, ini 900 pip ini. Yang di bawah karena ada kita entry sell kemudian turun misalkan sampai di ujung lagi 400, ya artinya kita dapat 200 plusnya, yang ini minusnya 900 dikali 0,25 kali 900, Rugi cuma 25. Nah, artinya yang kita maksud dengan recovery itu bukan harus berakhir dengan profit, minimalkan kerugian, minimal bisa menyelamatkan di sini. Dari rugi yang ratusan tinggal rugi 25. Nah, untuk mengembalikan ini kan nanti lebih mudah lagi gitu loh. Ya. Untuk Nah, kalau dalam cover gitu. hitung-hitung gini, Pak,
enak nih lihatnya. Cuman Ya, kita menentukan maka dia butuh waktu dan praktek. koreksinya ini, Ya, kuncinya di situ Pak. ya, Gimana tuh itu cara nanti nentunya? cara seperti itu harus banyak membaca wilayah running, kemudian banyak membaca volatilitas namanya, volatilitas Volatilitas. Oh, harga. gerak turun naiknya itu ya. Iya, naik turunnya dengan cepat. Kalau gerak turunnya lambat, tidak bisa kita segera begini, tidak bisa. Maka kalau misalkan eh, posisi pasarnya tidak ada volatilitas yang tinggi, pergerakannya lambat, minus, segera close saja sudah, tidak usah menunggu terlalu lama. Karena akan sangat lama kita menunggu kondisi floatingnya. Lebih baik kita menunggu pergerakan yang lebih agresif, yang lebih cepat, nanti akan bisa mengembalikan dengan sangat mudah sekali. Nanti banyak belajar di running, nanti kita pas live itu kita tunjukkan saja nanti bagaimana caranya, cara membaca bagaimana, karena ini butuh pengalaman juga yang ini. Kemudian nanti selain ini tentu berkaitan dengan teknikal, nanti kita ajari banyak di sana. Kalau berkaitan dengan teknikal membaca kapan ini mau naik, kapan mau turun, nanti full di teknikalnya. Nah, kembali lagi ke resiko lagi tadi. Kembali ke resiko. Nah, sekarang tadi sudah kita simulasikan modal 2000, profitnya $40 atau 2%. Nah, sekarang dari modal, dari target sudah, maka resiko kita harus betul-betul harus siapkan. Resiko ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama, tergantung bagaimana kita nanti nyaman. Ya tentu ketika kita masih belajar, ya lebih lebih kecil atau sama minimal. Sehingga kalau sama resikonya ya 2%. Artinya 1:1. Kenapa 1:1? Kalau nanti 1:2, ya 1:2, takutnya nanti eh, kerugian selalu kena, atau stop loss selalu akan terjemput di sana, sehingga banyak rugi daripada untungnya di sana. Maka saya lebih cenderung dengan perbandingan 1:1 untuk resikonya, sehingga resikonya 2%. 2% berarti $40. 40 $40 dolar berarti ini tiap satu periode transaksi, bukan satu saja tapi satu periode. Karena nanti misalkan kita menggunakan lot 0,1, 0,15, 0,1 lagi, 3 kali transaksi misalkan buy semua, ini maksimum kerugiannya totalnya harus 40, tidak boleh dari 40. Ya kalaupun naik sedikit tidak masalah, yang penting ada batasan di sana, kira-kira di angka itu sudah harus merah, harus ada lampu nyala kuning di sana. Ini adalah satu periode, bukan satu kali. Kalau satu satu kali periode, pun, maksudnya satu periode satu itu Pak, periode itu kan misalkan satu entry. satu entry kan satu kali. Ini berarti tiga Ya, kali satu entry. entry, 3 kali entry dalam satu periode itu. Ya, bukan terus eh, setiap apa ya? Setiap Setiap masuk itu minus 40 iya, targetnya. setiap masuk ini bukan satu ini 40, ini 40 lagi, bukan. Kalau masih sama, masih floating dalam posisi belum di close, ini maksimumnya adalah ini. Maksimumnya. Kalau kita cuma buy-nya satu misalkan 0,15. Oh, 0,15 misalkan. Berarti kalau cuma satu ya minusnya maksimum dalam 40. Minusnya maksimum. hmm. Artinya kita target ini kita tergantung berapa kali masuk nanti ya, Pak ya. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Mau berapa 100 kali pun tidak masalah. Yang terpenting kan ada batasan. Misalkan 100 kali masuk, setiap kali kita batasi tidak masalah. Dalam 100 kali entry misalkan, 100 kali entry ternyata rugi semua. Artinya ya berarti sama sekali tidak tahu gitu ya. Kalau 100 kali transaksi rugi semuanya, ya mohon maaf berarti tidak tahu gitu aja. Dari sekian banyak Sudah ini tidak kok tidak sesuai sistem trading ini. tidak mau dan tidak mampu
melakukan atau melaksanakan sistem trading yang digunakan dengan baik. Itu aja sudah. Kalau dari 100 kali transaksi, 20 kali transaksi, 80 kali transaksi plus min, ini tidak masalah. Plusnya cuma 20, minnya 80. Karena yang menjadi patokan nanti adalah ending kumulatifnya. Kumulatifnya itu plus atau min, profit atau rugi. Kalau masih rugi berarti ada yang salah. Mesti diperbarui lagi, mesti dikoreksi lagi. Ya, karena yang menjadi acuan itu endingnya, tidak peduli bagaimana caranya recovery, bagaimana cara kita survive, yang terpenting endingnya masih profit. Kalau endingnya masih profit baru luar biasa di sana. Kalau endingnya masih rugi berarti masih belum bisa, banyak belajar lagi, banyak belajar lagi. Gini Pak Wi, saya kan udah siapin apa yang demo nih, Ya. tapi saya siapin modalnya itu yang 10.000. Oke, misalkan contoh tidak masalah. Jadi kita coba Yang untuk demo. komunikasikan, tidak masalah. Oke, sekarang Ah, modal kita sudah tentukan. Nah, sekarang targetnya mau punya rencana target sendiri atau sesuai dengan kemampuan gitu. sesuai kemampuan dong Pak. Nah, kalau sesuai Artinya, kemampuan misalkan kita ngambil artinya di 1% misalkan. ya terlalu besar nggak ya 1% enggak ya? Enggak, mudah Enggak ya. sekali ya Pak. Kalau pemula Enggak, ya. maksudnya bagi kemampuan saya Ya, kan pemula tidak nih masalah. kelasnya. Yang penting ini masuk kategori pemula, nanti dicoba dengan angka ini. Nah, nanti Oke, kalau misalkan ada 100%. kesulitan kan nanti bisa kita diskusikan lagi. Yang mana yang Iya, ya. sulit, yang mana yang tidak bisa, tentu harus ada perbaikan di sana. Artinya satu Oke. hari cuma butuh berapa ini? 100 ya? 100 loh. Susah juga loh Pak. 100. Enggak juga Hah? Pak, enggak juga. Nanti saya Target kasih kita sehari tekniknya. 100 ya kan. Ya, gampang sekali ini. Baik ya, saya Oh, coba tunjukkan ya. bagi sifu gampang. 100 dolar. Ah, 100 dolar. Artinya dengan 100 dolar ini misalkan kita menggunakan ketahanan berapa ya? Kemarin ada 50.000, ada 20.000, ya 20.000, ada 10.000. 10.000, ada 5.000. Nah, kita ngambil yang ini. Tapi usahakan satu hari clear, tidak boleh nginep berhari-hari. Oh, Tidak boleh berarti nginep satu hari. berhari-hari. Satu hari clear. Walaupun posisi floatingnya lagi tinggi pun harus Tidak gimana boleh, gitu ya. floating tinggi tidak boleh, nanti ada hitungannya. Nanti di situ ada hitungannya, ada cara menghitung nanti. Tidak boleh Oke. floating sampai tinggi. Nah, nanti ya kita tentukan dulu. Nah, sekarang Ah, contoh kita menggunakan ketahanan 20.000, berarti lot kita berapa? 0,5 ya. Lotnya adalah 10.000 dibagi bagi 20.000 20.000. sama dengan 0,5 loh Pak. ya, Eh, 0,5. Betul ya? Separuh kan ini? 10.000 iya, bagi 20 separuh betul. dibagi 20.000. Ya, 0,5 Pak. Oke, 0,5 ya. 0,5. Lotnya 0,5. Nah, kalau target ini berarti kecil sekali Pak. Satu hari hanya butuh berapa pip ini ya? 100 dibagi 0,5. 200 pip Pak. Atau kalau di broker yang 4 digit cuma 20 pip. Ini 200 pip. Ini yang soal tip-tip ini pun saya masih kurang Oke. begitu paham ya. Oke, perhatikan ada Tip-tip ini. koneksinya. Internetnya agak susah ini. Ini saya coba buka kemarin pakai FX Okta FX Demo.